pakai GUI ya. Nanti kalau pakai GUI, nanti kelihatan ada yang pakai tree tampilannya itu di mana? Itu ketika di folder ya. Kalau kalian suka buka Windows Explorer atau eh, atau Windows Explorer ya, atau Finder, nanti kelihatan dia ada eh, jejaring direktori ya. Ada direktori A, B, C, nanti B diklik lagi, keluar tidak semua file, diklik lagi nanti keluar file. Nah itu konsepnya sama kayak tree. Di mana rootnya? Rootnya biasanya di hard disk kalau di komputer itu. Nanti dibagi menjadi, kalau di Windows dibagi menjadi drive C, drive D, drive E. Nanti setiap drive itu ada subdirectory, directory dan subdirectory yang lainnya. Nah, yang paling atas itu kan harus ada kepalanya ya, atau paling atasnya, bukan paling atas, punya yang paling awal. Itu namanya root ya, atau akar. Nah, root ini nanti bisa mempunyai anak, tapi tidak semua. Oh ya, sebelumnya, root ini adalah sebuah node jadinya ya. Jadi node yang node yang paling awal itu disebutnya root, biasanya disimpan paling atas. Nah, node ini bisa mempunyai anak, tapi opsional ya, opsional. Nah, node yang tidak punya anak namanya leaf atau daunnya. Ya, atau di sini disebut juga dengan external node. Nah, di antara root sampai ke leaf itu bisa ada node-node lain. Itu namanya internal node ya. Kemudian node ini juga bisa mempunyai saudara. Biasanya saudara itu yang sejajar. Ini node ini digunakan tree ini juga nanti akan digunakan istilahnya itu ketika kita bermain dengan DOM, data object model, ketika itu kita main di HTML. Nanti HTML ketika kalian pakai jQuery itu nanti ada yang namanya ini ada yang namanya sibling, parent, terus previous, next, find, itu juga menggunakan konsep dari sebuah tree. Kita lihat contoh gambar di sini ya. Di sini kita mempunyai root namanya pegawai. Kenapa pegawai disebut root? Karena dia ada yang paling atas ya. Ini kalau di Java mungkin disebutnya sebagai superclass-nya yang paling atas, yaitu objek ya. Nah, pegawai ini mempunyai anaknya dosen dan pendik. Bisa kita lihat di sini, pendik itu tipenya external node alias dia leaf node ya. Tapi saudaranya atau sepupunya dosen dia tipenya internal node. Kenapa? Karena dosen masih mempunyai lebih dari satu anak, yaitu ada asisten ahli dan lektor. Asisten ahli ini dan lektor ini tidak mempunyai anak, dia disebut leaf, sama kayak pendik ya, atau disebut juga dengan external node ya. Nah, ini kita lihat ada levelnya. Level paling atas atau root pasti levelnya 1. Anaknya root pasti levelnya 2.
Kemudian nanti cucunya, anaknya dari level 2 itu ada level 3. Nah, kita bisa di sini teknik itu mempunyai anak, tidak mempunyai anak ya, padahal teknik itu level 2. Sedangkan dosen mempunyai anak, jadinya anaknya itu di level 3. Di sini kita lihat meskipun teknik tidak mempunyai anak, tapi node tree ini mempunyai ketinggian 3. Jadinya ketinggian dari sebuah node diambil dari yang terdalam. Ya, tidak perlu seimbang. Oke. Di sini bisa kita lihat level 1 adalah root atau alias pegawai. Kemudian level 2 adalah dosen dan pendik. Level 3 adalah asisten ahli dan lektor ya. Karena ada 3 level, tadi saya ulangi lagi, atau level ini bisa disebut juga dev atau high. Karena level yang paling besar adalah level 3, maka high atau depth-nya atau tingginya atau kedalamannya mempunyai angka 3 ya. Satu tree bisa terdiri dari beberapa tree atau gabungan dari tree yang lain atau tree yang ada bisa dipecah. Nah, pecahannya itu disebut sebagai sub tree ya. Di sini kita bisa lihat pegawai itu tree ini bisa dipecah menjadi isinya cuma dosen, asisten ahli dan rektor bisa. Atau ada satu lagi pegawai, dosen dan teknik bisa. Atau mau satu doang, sub tree teknik doang boleh ya. Jadi ini bisa dipecah menjadi sub tree yang lain dengan minimal satu node ya. Kalau satu node teknik doang ya udah nggak apa-apa. Dia adalah subtree dengan rootnya teknik. Atau kita mau potong dosen, asisten ahli, rektor bisa. Itu subtree-nya dari dosen sebagai root-nya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Oke, saya lihat dulu ya. Ini yang belum ke absen itu ada 9 orang. Saya panggil dulu ya. Munif ada? Aji ada? Ini yang belum ke absen ya. Nafal, Irwanda, Firmansyah. Firman hadir, Pak. Oke. Saiful Rahmat Dana. Tadi ada kayaknya. Oke, Rofi, Jani, dan Kamil. Kamil ada barusan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada tree itu yang spesial ya. Nanti kita punya spesial tree yang lain, yaitu tree ini yang hanya mempunyai maksimal 3 anak. Apa itu? Disebutnya adalah binary tree ya. Dengan namanya kita tahu bahwa itu binary. Binary pasti isinya B2 ya. Jadi binary tree adalah tree yang anaknya hanya dua. Dua saja kayak begini. Oke, contohnya kita bisa di sini. Contoh nomor 32. Mana ya gambar 32? Gambar 32. Oke, kita lihat kita ini.
Ini gambar yang 39 ini adalah contoh binary tree juga ya. Kenapa? Karena dia tiap anak mempunyai dua. Oke, saya lihatkan yang lain dulu. Assalamualaikum Pak. Ya, siapa? Saiful Rahmadana juga telat Pak. Oke, udah saya absenkan. Makasih Pak. Ya. Oke, sebentar. Nah, nanti kita akan menemukan tree kayak begini. Nah, kayak begini ya. Ini bukan binary tree ya, tapi tree yang mempunyai, karena kenapa? Karena dia bisa mempunyai anaknya 3 dan parentnya 2 ya. Kalau binary tree pasti parentnya itu cuma 1 isinya. Terus nanti anaknya maksimal 2. Biasanya untuk mempermudah penggambaran binary tree atau ketika kita bikin program dengan menggunakan binary tree, yang kosong itu digantikan dengan node null misalnya. Kalau anaknya cuma 1, maka anak yang lain digantikan menjadi empty node atau null. Supaya apa? Supaya tetap seimbang ya kayak gini. Misalnya nanti kita lektornya hilang nih, maka lektor ini digantikan dengan node kosong atau diganti dengan nilai nol. Loh Pak, kenapa yang pendik tidak mempunyai node kosong atau nol? Enggak, karena pendik anaknya tidak punya anak ya, dia leaf, jadinya tidak perlu ditulis dengan empty node. Oke, kelebihannya binary tree apa? Dia mempunyai menu pencarian yang cepat. Itu bisa log n. Kalau kemarin kita pakai sorting, pakai apa? Oh, bukan pengurutan, pakai heap ya. Nah itu dia pakai binary search tree juga. Kenapa? Karena cepat. Oke, ini pengembangan dari binary tree menjadi binary search tree itu mensyaratkan supaya pencarian suatu objek itu lebih cepat, nanti kita tahu ada yang namanya penyeimbangan ya. Tapi itu nanti dulu. Oke, kita lihat ini binary search tree. Kita klasifikasikan kalau sebuah binary search tree dia akan mempunyai subtree. Subtree-nya tadi kita lihat dibagi 2 ya, ada subtree kiri sama subtree kanan. Di binary tree tidak ada subtree tengah. Kenapa? Karena cuma ada dua anak, makanya cuma ada kiri sama kanan. Syarat itu dari subtree-nya. Terus subtree-nya itu mempunyai persyaratan juga, yaitu nilai root itu atau nilai yang lebih atas harus lebih besar daripada nilai nilai dari anak-anaknya ya. Jadi kalau misalnya kita punya ini pegawai sama dosen, nah ini bukan binary search tree. Kenapa? Karena dosen D itu lebih kecil daripada P ya. Tapi ketika dia tendik, ini enggak, tendik itu T itu lebih besar daripada P, maka dia harusnya di atas kalau dia binary search tree. Oke, jadi ada
ketika kita bikin binary search tree, pertama kita menyiapkan binary tree yang kosong ya. Binary tree yang kosong ini nanti ketika diisi dia akan menjadi dibagi dua, ada binary dengan subtree kiri dan subtree kanan. Dan syarat berikutnya nilai node yang lebih kecil levelnya harus lebih besar daripada level yang di bawahnya, atau nilai node orang tua itu lebih besar daripada node yang di bawahnya. Gimana sih cara mencari suatu objek? Nah, kita kan tahu ada binary tree, ada binary search tree. Kenapa harus dibuat yang atas itu lebih besar daripada yang di bawahnya? Karena di bawah ini nih, karena kita akan nanti akan berguna ketika akan diubah. Dan kenapa harus diubah? Karena supaya mencari objeknya itu lebih cepat. Pak, izin tanya Pak, Ya, gimana? kalau misalkan binary tree ini biasanya yang sering pakai itu program apa Pak? Ini binary tree itu semua searching hampir menggunakan binary search tree. Kayak kita nyari gitu ya di file itu search misalnya kata-kata eh, eh, lagi ngerjain matematika misalnya, terus kita cari rumus. Nah, nanti kan kita tahu tuh rumus semua kata rumus itu di halaman berapa. Nah, itu menggunakan kemungkinan besar menggunakan binary search tree ya. Jadi dia sangat cepat. Kalau Nah, misalkan ini Pak, kalau misalkan kalau misalkan nggak ada binary tree itu untuk ininya Pak, apa namanya? Apa? nyarinya. Ya lainnya, jalan lainnya gimana Pak? Itu bisa kita pakai yang kemarin, ada bubble sort, ada heap sort. Kan kemarin kan kita contohnya pakai angka ya. Nah, Iya. ini kan angkanya itu kita ganti huruf aja. Misalnya gini, kita yang ini tuh pegawai, kita ambil dulu P-nya, karena di sini kan nggak ada yang sama tuh. Kita simpan di database itu P-nya aja. P, D, T, A, sama L. Nanti disorting. Nah, ketika udah terurut gitu kan kita lebih gampang tuh nyarinya. Misalnya saya menyari kayak ya, kayak di sini kita pasti urutan pertama itu asisten ahli, dosen, lektor, pegawai teknik. Nah, ketika saya nyari misalnya dosen, kita lihat ini huruf A. Oh, huruf A itu lebih kecil daripada D. Dia loncat ke ke apa? Ke node selanjutnya. Ini D ketemu D. Oh, kita lihat lagi. D ketemu D sama O ketemu O sama S ketemu S sama E ketemu E sama N ketemu N sama. Nah, ketemu dosen. Nah, begitu juga kalau misalnya saya nyari ini, misalnya nyari Doni misalnya. Oke, dia asisten D sama A, oh beda. Maju lagi. Terus D sama D, oh sama, dia cek lagi. D sama D sama, O sama, N sama S beda. Oh bukan ini, salah. Dia cek lagi yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu L. Oh, L lebih besar daripada D, berarti nggak ada jawabannya, dia keluar. Nah gitu. Jadi dia nggak usah ngebaca semuanya. Tapi kelemahannya dari sorting kan tadi kita harus dari awal lagi ya. Nah, tapi enggak dengan ini enggak, kalau dengan binary tree enggak, nanti kita lihat ya. Karena apa? Karena yang di atas pasti lebih besar. Gimana? Sudah Irwan? jelas Pak. Oke Udah. ya. Oke ya. Kita Makasih terus. Pak. Oke. Nah, sebelum kita ngubah data menjadi sorting, ada tipe-tipe dari tipe dari sebuah tree ya. Jadi kita lihat yang paling kiri ini ada yang namanya full binary
tree ya, yang paling kiri ini. Kenapa dia disebut full binary tree? Karena yang bukan leaf atau yang bukan daun itu, maaf, yang internal node itu anaknya pasti 2 ya. Kita lihat ini internal node-nya ada 7, 1, 3, 5, 9, 11 ini internal node nih. Dia anaknya 2. Syaratnya itu yang pertama. Terus yang lainnya tidak punya anak sama sekali. 0 ini leaf nggak punya anak, 2 nggak punya, 4 juga nggak punya, 6 nggak punya, 10 nggak punya, 12 nggak punya. Ini adalah full binary tree, alias tree yang node anaknya itu kalau nggak 0, 2. Ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah perfect binary tree. Ini syaratnya perfect binary tree itu dia harus full binary tree dulu, ya. Tapi dia mempunyai height-nya n dan jumlah node-nya adalah 2n, 2 pangkat n kurang 1. Itu syaratnya. Kita ambil contoh ini, dia tingginya 3 ya, berarti 2 pangkat 3, 2, 4, 8. 8 dikurang 1, 7. Jumlah node-nya 7 kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini disebutnya perfect binary tree. Ada juga complete binary tree ya, yang paling kanan. Di sini perbedaannya dengan perfect binary tree yaitu jumlah tingginya sama, tapi bukan maaf, uh, semua node yang semua node maaf, semua node yang bukan level dari leaf-nya itu anaknya 2. Ya, kita lihat sini. Leaf-nya mana sih? 0, 2, 4. Ya. 0, 2, 4 ini punya orang tua 1 dan 5. Ya. 1 anaknya 2, 5 anaknya cuma 1. Nggak masalah. Tapi kakeknya dan kakek buyutnya itu harus punya anak 2 semua ya. Di sini 3 ini kakeknya kan dari leaf-nya ini, maka dia harus punya anak 2. Tidak boleh buntung ya di sini. Di 3 sebelah kanannya kosong nggak boleh. Jadi lebih lengkap mana antara perfect binary tree dengan complete binary tree? Lebih lengkap perfect binary tree. Bedanya kalau perfect binary tree itu leaf-nya itu leaf-nya itu full ya. Orang tuanya itu full semua, anaknya 2 2 2 2. Tapi kalau complete binary tree yaitu level leaf-nya itu tidak full ya. Levelnya itu tidak full. Kayak begini ya. Ini kan masih kurang 1. Oke, sekarang kita coba gimana kalau bentuknya kita bikin yang lain misalnya. Kita bikin apa bikinnya ya? Kita bikin nah,
kita bikin ini adalah node-nya ya, node awal. Kalau satu ini pasti perfect binary tree, pasti complete, pasti full ya kalau satu. Oke, kita lihat ini. Nah, ini masih perfect binary tree, tapi tidak complete binary tree. Kenapa? Karena orang tuanya anaknya cuma satu. Kalau dua seperti ini, maka ini dianggap ada garis ya, biar ini dianggap ada, aduh, hilang lagi. Ya, ini dianggap ada garis ya. Saya kasih lah. Ya, nah ini complete binary tree. Saya tambah lagi. Nah, ini udah bukan lagi full binary tree, ini udah jadi complete. Kenapa? Karena ini anaknya cuma satu ya. Kalau ini saya tambahin gini, nah ini balik lagi, ini jadi complete binary tree. Tapi tidak full binary tree. Kenapa? Karena ini kosong. Tadi kan syaratnya 2n min 1. Ini jumlahnya nggak 2n min 1. Saya tambahin lagi di sini. Nah, kalau ini udah bukan perfect, bukan full, bukan, tapi cuma binary tree aja. Karena apa? Karena ini dia punya dua anak maksimal atau 0 anak ya. Ini bukan full atau complete binary tree. Oke, saya pasang aja di sini ya. Yes. Nah, kalau begini, ini udah menjadi perfect lagi. Karena apa? Karena atasnya itu full ya. Cuma bagian anaknya aja tidak full. Oke, saya tambahin lagi. Ini tetap, ini masih perfect, belum full ya. Ini masih perfect, belum full. Nah, saya geser ini. Aduh. Oke, saya bikin lagi es. Nah, ini udah menjadi full binary tree ya. Kenapa tadi? Karena ini 2n plus min 1. 2 pangkat 4, 2 pangkat 4, 2, 4, 8, 16, kurang 1, 7, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Oke, berarti syaratnya sudah terpenuhi. Ini menjadi perfect
binary tree ya. Saya ulangi, kalau full binary tree itu semua binary tree yang anaknya 0 atau 2. Oke, apa orang tuanya itu dia punya anak 0 atau 2. Sedangkan kalau complete binary tree yang atasnya itu full 2 semua, cuma bagian leaf-nya kurang anaknya nggak full ya. Nggak full semua ada. Sedangkan kalau perfect binary tree, atasnya full, bawahnya juga full ya. Saya lihat, saya balik lagi ke gambarnya sih. Itu perbedaannya ya. Di sini kita bisa lihat, ini perfect binary tree, complete binary tree, full binary tree ya. Ini diturunkan kalau nggak lengkap jadi seperti ini. Ini nggak lengkap jadi seperti ini. Oke, ada pertanyaan di sini. Nggak ada ya, masih mudah. Oke, gimana sih cara kita menyusurinya? Itu namanya traversal. Ada 3 caranya. Yang namanya pre-order, in-order, post-order. Bedanya apa? Bedanya itu kalau pre-order itu mengunjungi root-nya terlebih dahulu. Kemudian dia baru ke kiri, ke subtree kiri ya, terus melakukan pre-order lagi ke sini. Itu yang setelah kiri habis, dia langsung cek ke subtree yang kanan. Ya, ingat nggak balik lagi ke yang parent-nya. Oke, jadi mengunjungi parent dulu, parent-nya udah dikunjungi, lihat ke kiri, ulangi lagi itu, ulangi terus sampai kirinya mentok, baru cek yang kanan. Itu pre-order. Sedangkan kalau in order itu langsung cek dulu ke yang kiri sampai habis. Setelah habis, baru dia ke tengah, kemudian akan ke kanan. Yang terakhir, post order, yaitu ke kiri dulu sampai habis, terus ke kanan sampai habis, baru mengunjungi root-nya atau tengah-tengahnya atau parent-nya ya. Oke, contohnya gimana? Saya ngambil yang ini ya, yang perfect binary tree. Kita pakai yang pre-order. Kita lihat pre-order itu langsung hitung yang tengah. Dia akan mendapatkan nilai 3. Kemudian geser kiri. Geser kiri, mentok nggak? Nggak mentok. Dia baca langsung. 1. Lihat lagi kiri, loncat dulu ke sini. Mentok nggak? Nggak. Baca langsung. 0. Berarti dia udah ngebaca 3, 1, 0. Dia cek lagi, loncat lagi ke kiri. Nabrak ternyata. Oh, udah habis kirinya. Maka dia loncat ke kanan. Ini yang satunya udah nggak dikunjungi ya, karena dia udah diloncatin. Tadi yang pertama dia udah baca dulu orang tuanya. Oke, dia loncat ke 2 langsung. Oke, setelah 2 dia lihat kiri lagi, nabrak. Oh ya udah berarti udah habis. Habis gitu, setelah ini udah habis, dia loncat ke TR orang tuanya yang 3 ini. Yes. Dia langsung nulis 5. Dirinya sendiri dia tulis ya. Dia pokoknya kalau in order itu pre-order itu
nulis dirinya sendiri, baru lihat kiri. Habis tulis dirinya sendiri, dia lihat kiri, loncat. Oke, nggak kosong, dia nulis dirinya sendiri 4. Dia coba loncat lagi ke 4, dari 4 dia coba loncat ke kiri, mentok, nggak bisa. Lompat ke kanan, mentok juga nggak bisa. Maka dia lompat ke 6. Oke, tulis dulu 6, dia lihat ke kiri, mentok, ke kanan, mentok, selesai. Jadi urutannya nanti 3, 1, 0, 2, 5, 4, 6. Yang ini ya. 3, 1, 0, 2, 5, 4, 6. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Belum Pak, Belum ada. belum ada. Oke, gimana kalau yang ini Pak, yang 7 aja, yang panjang ya? Oke, yang 7 kita coba. Pertama, oh ya, jangan. Saya tanya aja, ya. Oke. Ada Ray, ada? Ada Ray. Oke, Agil. Devita. Hadir, Pak. Oke, ini yang pre-order gimana? Udah ngerti belum? Maaf, Pak. Di saya ini, Pak, hujan. Jadi suaranya kurang jelas, Pak. Halo, halo. Oke. Bisa diulangi? Oke, nanti cek di YouTube-nya ya. Kalau nggak ada, nanti kalau belum paham, nanti nanya pas praktikum. Oke, ini gimana? Hadir, Pak. Gimana? Kira-kira paham nggak? Ada yang ini sih, Pak. Soalnya sinyalnya kurang bagus. Oh gitu Kadang ya. putus-putus. Oke, Faruki gimana? Sinyalnya bagus nggak? Bagus, Pak. Oke, gimana? Yang pre-order gini, bingung nggak? Rada bingung tadi, Pak. Bingungnya gimana? Yang dari tengah-tengah tadi, Pak. Oke, Tapi ya. yang di awalnya paham. Oke, saya ulangi lagi. Ini pertama itu tulis dulu yang dia pertama kali kunjungi. 3. Nah, dia kan 3 ya. Dia tulis di 3. Lihat. Habis itu lihat ke kiri dia. Loncat ke kiri. 1. Tulis juga 1 dia. Ya. Terus loncat ke kiri lagi. Tulis 0. Jadi ketika dia loncat langsung tulis 0. Oke. Habis gitu, kan dia udah mengunjungi kirinya nih. Dia langsung kunjungi subtri kanan. Ini kirinya kosong, kanannya kosong. Berarti yang bisa ngecek siapa? Yang satu ini. 1 kan kirinya udah tuh. Dia langsung ke 2. Makanya dia nulis 2. Oke, setelah itu, dia lihat 2-nya kirinya kosong, kanannya kosong. Dia loncat lagi ke 1. Karena ini udah, dia loncat lagi ke 3. Karena ini kirinya udah semua, dia lihat yang kanan. Nah, lihat yang kanan, dia langsung nulis, ya, nulis tulinya 5. Kemudian dia lihat kirinya, kosong nggak? Enggak, loncat. Dia tulis 4. Nomor 4 lihat, kirinya kosong nggak? Kosong. Kanannya kosong. Maka dia loncat ke 5 lagi. Saya udah selesai nih. 5 lihat, oh ya oke. Kiri saya udah selesai. Saya pindah ke kanan. Kanan 6. 6 bumi tulis, dia tulis 6 ya. Kirinya kosong, kanannya kosong, selesai. Makanya 3, 1, 2, 5, 4, 6. Oke. Kita ambil yang rumit, yang 7 ini ya. Pertama masuk dia mana? Dia ke 7.
Kemudian dia lihat kirinya, kosong nggak? Enggak. Dia pindah ke 1. Langsung ditulis 1. Dia lihat lagi kirinya kosong nggak? Enggak. Dia Enggak. langsung pindah ke Ke 0. 0 ya. Oke. Dia lihat kirinya kosong, kosong. Kanannya Kosong. kosong, kosong. Enggak. Dia bilang ke orang tuanya, saya udah selesai. Nah, satunya lihat, oh kiri saya udah selesai. Dia kanan. 3. Tulis 3. Dilihat ke kiri, kosong, enggak, kunjungi. Tulis 2. Kiri kanan kosong, dia balik ke orang tuanya. Saya udah kosong nih. 3, karena 3 udah ditulis, dia ke 5. 5 ya. 5, kirinya kosong nggak? Enggak, tulis Enggak. 4. 4. Nah, punya anak, pindah ke 5 lagi. Karena 5 udah selesai, dia ke 6. Ke 6. Oke, sampai sini gimana? Oke? Paham, Pak? Paham, Pak. Oke, ya. Nah, karena 6 ini udah kosong, dia ke 5, oh udah juga saya. 3 udah juga saya. 1 udah juga saya. 7 udah juga saya. Oh, berarti kiri saya udah selesai semua nih. Saya lihat yang kanan. 11, langsung tulis 11. 11 lihat ke kiri dulu. Ada nggak? Ada. 9, tulis 9. 9 lihat ke kiri lagi, tulis 8. Nah, punya anak, dia bilang ke orang tua, saya selesai. 9, Ke sudah 10. selesai. Oh, kiri saya sudah selesai, saya kanan 10. 10 nggak punya anak, selesai. Dia bilang ke atas, saya sudah selesai. Semuanya juga bilang, saya sudah selesai juga nih. 11. Saya kirinya. Oh, udah semua. Kanannya belum. 12. Selesai. Ya, jadi urutannya 7, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 6, 11, 9, 8, 10, 12. Gimana? Berarti kalau yang untuk pre-order dia konsepnya kiri-kiri-kiri. Kalau misalkan kiri udah selesai baru ke kanan ya, Pak? Iya, enggak, tapi dirinya dulu ditulis. Dirinya ditulis, kiri. Oh, berarti kalau misalkan gini 7 ke 1 ke 0. Terus habis itu kita tulis lagi 1 lagi, habis itu baru ke 3 enggak. gitu. Hanya boleh ditulis sekali. Oh, sekali doang. Oke, Pak. Ya, oke, ya, kayak gini nih, sekali ya. Karena dengan 3, 1, 0, 1, akan enggak lagi kan? Ini harus ditulis lagi. 2, 5, 4, 5 lagi enggak ditulis, 6. Ya, oke. Itu yang pre-order. Sekarang yang in order. Nah, in order, kunjungi dulu paling kiri. Ingat, jangan ditulis dulu. Kunjungi dulu paling kiri, udah mentok, tulis. Mengunjungi root node, saya bikin tulis ya. Tulis dirinya, baru kunjungi yang kanan. Oke, kita lihat contoh di sini. Ketiga, tadi kan apa? Kunjungi dulu yang paling kiri sampai mentok. Ini ke sini. 3 ke 1, 0, tapi jangan ditulis ya. Nah, 0 lihat kirinya. Udah mentok saya. Ini tunggu sebentar. Ini kursor saya kelihatan nggak kursornya? Kursor mouse-nya? Kelihatan, Pak. Oke, ya, sip, ya. Saya kira nggak ada. Oke ya. Nah, ketika 0 itu lihat kiri mentok dia. Baru tulis dirinya sendiri. 0. Ya. Setelah itu, dia bilang ke atasnya, kiri udah selesai. Nah, ini kan udah mengunjungi kiri. Dia tulis dirinya sendiri. 1. Baru dia mengunjungi yang kanan. Yang kanan, setelah mengunjungi yang kanan, yang 2 ini, belum nulis dirinya sendiri. Dia lihat dulu kirinya. Kiri mentok nggak? Mentok. Berarti baru saya tulis diri saya sendiri 2. Habis itu saya cek yang kanan. Mentok juga. Berarti saya pindah ke atas. Ya, 0, 1, 2. Ini nggak usah ditulis lagi. Ketiga 1, 3. Nah, karena kirinya udah dikunjungi semua, dia bisa menulis dirinya sendiri. 3. Baru dia cek yang kanan. Ketika cek yang kanan, dia nggak nulis dulu angka 5-nya. Dia cek lagi yang kiri. Masih ada. Dia ke sini. Karena yang 4 nggak punya anak yang kiri, maka dia tulis 4 sekarang. Dia ngecek yang kanan, nggak punya juga. Maka dia ke orang tuanya ke yang 5 lagi.
Yang 5 kirinya udah dites, udah dicek semua, dia tulis angka 5. Terus dia ke kanan. Ke kanan, ke angka 6 ini, dia cek dulu kirinya kosong, dia tulis dirinya sendiri, baru cek yang kanan ya. Jadinya dapatnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, gimana? Iya, Pak. Oke, saya kasih contoh satu lagi yang 7 ya. 7, dia nggak bakal tulis, dia ke 1 dulu, baru ke 0. Jadi nanti dapatnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke ya? Itu yang in order. Ada yang terakhir, post order. Dia apa? Kunjungi kiri dulu sampai habis, mentok, kunjungi kanan sampai habis, mentok, tulis diri sendiri. Kita coba di sini. 3, kunjungi yang kiri sampai habis. Oke. Mentok, kunjungi yang kanan. 0 kan kirinya nggak punya, kanannya nggak punya. Dia tulis dirinya 0. Oke, saya udah selesai di sini. Dia ke atas. Kiri udah selesai, kanan cek dulu. Dia ke kanan. Nggak punya anak, tulis 2. Terus balik lagi. 1, kiri kanannya udah dicek, berarti dia tulis 1 ya. 0, 2, 1. Dia ketiga. 3 cek, kiri udah selesai, kanan belum, dia ke kanan. 5, punya kiri nggak? Punya. Kiri dulu. Nah, cek, kiri kanan kosong, tulis 4. Terus balik lagi ke 5, 5 punya kanan, iya. 6 nggak punya kiri kanan, enggak, tulis 6. Oke, balik lagi ke 5, 5 kiri kanan udah dikunjungi, tulis 5. Balik lagi ke 3, kiri kanan udah dikunjungi, tulis ketiga. Jadinya ini. 0, 2, 1, 4, 6, 5, 3. Kunjungi dulu kiri, mentok, lihat kanan, kalau mentok juga tulis dirinya sendiri ya. Itu yang post order. Kita pakai yang contoh satu lagi yang 7. 7 nggak ditulis. Dia ke 1, nggak juga. Ke 0. Kiri kanan kosong, dia tulis 0. Balik lagi ke 1, nggak ditulis. Ke sini, nggak ditulis. Kiri dulu, mentok 2. Berarti 0, 2. Balik lagi ke sini ke 5, ke 4. 4, mentok, tulis. Berarti 0, 2, 4. 5 ke 6. Berarti 0, 2, 4, 6. Baru 5, baru 3, baru 1, 7 terakhir, belum. 8, 10, 9, 12, 11, 7. Oke? Yang masih bingung silakan nanya ya. Soalnya tambah sini akan tambah bingung. Ada arus ini traversal. Nanti traversal efeknya ke balancing tree. Ya, oke. Binary tree itu bagus jika dia minimal bentuknya complete binary tree. Ya, kenapa? Karena ini ngitungnya, nyarinya itu log n. Tapi misalnya kalau nggak seimbang, kita cek gambarnya kayak begini. Oke, ini binary tree disebut bagus kenapa? Karena ketika saya ingin nyari
dia akan ke sini, ke sini, ke sini. Nggak ketemu, berarti nggak bakal ada. Itu bagusnya. Atau saya ingin mencari, kalau dia ketemu di sini, dia akan ngecek ini. Ke sini, langsung ke sini, ketemu. Nah, itu enaknya. Tapi ini enak kenapa? Karena ini seimbang. Coba kalau nggak seimbangnya, saya bikin seperti ini. Aduh, mouse-nya nggak enak. Wah, kok hilang? Oke, kita bikin lagi ya, hilang. Nah, ini kalau mesti kerja begini. Nah, ini dianggapnya garis putus ya. Nah, kalau bentuknya kayak begini, nah ini sama aja kayak linier ya, sama aja kayak kita menggunakan bubble sort. Ini ngecek satu ini, buka, ngecek lagi di sini, ngecek sini, ya ini sama aja ngejelajahin semuanya gitu loh. Ini tree yang nggak bagus, harus dihindari. Jadi binary tree bagus jika bentuknya seimbang. Seimbang apa? Itu artinya dia harus minimal perfect, minimal complete binary tree. Itu supaya seimbang dan mencarinya akan cepat. Nah, gimana kalau pas pertambahan pengurangan itu ada perubahan? Ini ada yang namanya proses binary tree balancing, ya, menyeimbangkan kembali. Caranya gimana? Dengan yang namanya rotasi. Oke. Syaratnya apa? Syaratnya itu ketika dibikin juga udah. Jadi ketika kita bikin tree itu, ketika kita bikin binary search tree itu, ketika di input itu udah dijadikan binary tree yang complete binary tree, ya. Jadi jangan masukin dulu semuanya baru direktorisasi, jangan, itu salah. Jadi ketika kita memasukin sesuatu ke dalam binary tree itu langsung diurutkan. Oke. Nah, di sini ada kejadian. Kejadiannya itu kita punya tree itu asalnya ini segini ya. 20, 10, 40, 5, 15. Semua yang di bawahnya lebih kecil ya. Dan yang kiri lebih kecil dan yang kanan lebih besar ya. Ini binary tree. Ini tadi yang ada yang salah tadi di sini. Definisinya. Oh ya, ini. Tadi bukan yang atasnya lebih besar, bukan ya. Jadinya yang kiri itu, subtree kiri itu lebih pasti lebih kecil daripada subtree kanan ya. Di sini kan 1, di sini 11. Di sini 2, di sini 5 ya. Jadi yang kiri itu pasti lebih kecil daripada yang root-nya ini. 7, 1 lebih kecil dari 7 ya. 11 lebih kecil dari, yang lebih besar dari 7. 9 lebih kecil dari 11 dan 12 lebih besar dari 11 ya. Jadi yang kecil itu di kiri node-nya, di kiri root-nya, yang kanan di kanan root-nya. Atau di kanan orang tuanya. Nah, kita punya node itu awalnya itu 20, 10, 40, 5 dan 15. Itu saya masukin nih. Node 5, node 7 masuk ke sini. Apakah 20 itu kurang dari 7 atau lebih besar? 7 itu kurang dari 20 atau lebih besar dari 20? Kurang. Maka pindah ke 10 diceknya. Kita lihat. 7 itu lebih besar atau lebih kurang dari 7? 7 itu lebih kurang atau lebih besar dari 10? Kurang.
dia dibandingkan dengan yang 5. 7 itu dibandingkan dengan 5 lebih besar, lebih kecil, lebih besar, maka disimpannya di node sebelah kanan. Oke, karena node-nya begini, dia udah tipenya, udah lagi bukan perfect binary tree. Nah, itu syaratnya. Karena ini bukan perfect binary tree, harus dirotasi. Rotasinya gimana? Ada rumusnya. Di sini kita lihat yang kiri ini panjangnya kan asalnya ini, yang kiri itu 3 ya, yang kanan itu depth-nya gitu ya. Yang subtree kiri itu 3, yang kanan itu 2. Jadi selisihnya 1. Ketika dimasukin 7, jadi yang kiri itu dalamnya menjadi 4. Dan yang kanan 2. Selisihnya 2. Karena selisihnya bukan 1 atau 0 atau min 1, maka perlu yang namanya rotasi. Karena dia positif 2, maka yang diperlukan, adalah right rotation. Right rotation gimana caranya? Yang paling atasnya ini, yang tadi yang seimbang itu, diputar ke kanan. Karena yang beratnya sebelah kiri, maka diputar ke kanan. Ketika diputar itu, yang node paling besar di kiri akan dipindahkan menjadi node yang baru. Dan node yang tadi paling atas akan dipindahkan ke bawahnya. Ya, jadinya 20-nya bergeser, diputarkan gitu, jadinya 10-nya ke atas, karena 10-nya karena 20-nya akan diputar ini, kan jadi yang karena dia diputar ke kanan, maka yang 10-nya itu harus ke atas. Karena nanti 10-nya itu, karena binary tree harus hanya punya 2 aja, 2 anak, maka kalau ini ke atas kan jadi anaknya jadinya 5, 15, 20 nih. Karena nggak boleh, maka yang 20 harus diputar. Diputarnya dia akan narik ke angka 15 ini. Jadi nanti hasilnya begini ya. 10 nyambungnya ke 20, 20 nyambungnya ke 15 sama 40. Ini namanya udah dirotasi. Selisih yang boleh adalah 1. Ini kan selisih bosan dari 1, 0 atau min 1. Kalau min 1 itu berarti yang kanan lebih panjang. Kalau 1 berarti yang kiri lebih panjang. Oke. Nah, di sini kenapa perlu diubah rotasinya supaya tadi cepat ya. Kenapa cepat kayak gini nih? Kita ingin mendapatkan angka 7. Kita perlu ngecek 20, 10, 5, 7. Kita perlu 4 langkah ya. Tapi setelah dirotasi menjadi binary tree lagi, kita cukup 3 langkah. 1, 2, 3. Ke 40 juga sama, 1, 2, 3. Ke 15 maksimal 3. Jadi dengan adanya balancing ini, dipastikan bahwa akan selalu seimbang. Dan mencapai node-nya itu akan cepat gitu ya. Maksimal tetap optimum nilainya. Oke, kita lihat gimana sih logikanya. Oke, jika kita lihat di sini, jika yang bagian kanan itu lebih panjang dari bagian kiri,
maka diadakannya adalah left rotation ya. Jadi yang X-nya itu akan diputar, nanti X-nya akan nyambung ke B, Y-nya akan di atas. Ya. Oke, nah ini logika komputernya. Term disimpan di jadi kaki yang sebelah kanan ini disimpan di term, Y ini disimpan di term, terus term parent sama dengan root parent, term ini kan rootnya itu maaf, term itu dapatnya apa? X dot right. Nah ini ya, Y-nya dipegang nih sama term nih. Terus term dot parent, parentnya Y itu jadi root parent. Nah jadi Y itu nyambung ke atas. Oke, setelah itu root dot right yang asal Y ini diganti dengan term dot left. Diambil dengan nilai ini, C ya. Berarti X nyambungnya, maaf, term dot left berarti X nyambungnya ke B. Terus term dot left, Y left, isinya root X ya. Root sama dengan term, jadi rootnya adalah Y yang ke atas Y, jadi kayak ini. Oke, kita coba di gambar ya, biar lebih enak. Misalnya ini. Pak itu kok kenapa segitiganya kok notnya kok segitiga? Nah, itu artinya yang itu tuh sebagai anggapan bahwa yang bawah itu bisa lebih dari satu ya. Jadi kan misalnya gini nih, ada banyak ya kita wakilkan dengan segitiga aja. Oh ya dulu. Salah. Nah, ini kan kita tahu height-nya sama ya. Tapi karena ini kelebihan, jadi nilainya menjadi 2. Berarti ini nilainya minus 2. Oke. Gimana solusinya? Ini ada yang atas ya. Yang ini subtree yang lain gitu loh. Jadi ini bisa banyak yang lain. Ada subtree yang lain. Oke, nah di sini kita punya variabel lain ya. Nah, variabel lain. Oke, pertama karena yang panjang yang seimbang, yang nggak seimbang yang sebelah kanan, yaitu berarti nilainya negatif 2, minimal negatif 2, maka yang dilakukan adalah ini yang sementara itu melihat ke root dot right. Ya, dia nunjuk ke sini biar nggak hilang database-nya, objeknya. Setelah itu orang tuanya parent ini, orang tuanya term nunjuk ke parent. Nah, ini nanti nunjuk yang sama. Di sini ya parent. Kemudian root dot right, ini kakinya yang kanan mengambil term dot left, berarti dia kakinya akan ke sini. Oke, habis itu term dot left sama dengan root, kakinya dia ke rootnya. Terus root sama dengan term. Udah.
ini jadinya rootnya jadi ke atas ke sini. Nah, atuh menghilang. Wah, hilang. Wah, hilang. Oke, hilang. Oke, saya bikin lagi ya. Nah, udah ketika tadi ya, geser. Oke, sekarang yang right rotation. Bisa kasih contohnya. Nah, yang right rotation sebaliknya. Kalau nanti selisihnya itu plus 2 atau lebih besar. Tapi usia plus 2 aja sih. Karena nambahnya satu-satu. Yang terjadi sebaliknya ya. Yang terjadi sebaliknya yaitu yang X-nya jadi bergeser ke atas sini, Y-nya itu ujungnya yang ini ke sini ke B, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya. Di sini kita lihat kapan balance dilakukan, setelah node baru dimasukkan ya. Jadi ketika awal itu kosong dimasukkan perlahan-lahan itu harus langsung dibalanskan supaya hasilnya tetap bagus gitu ya, nggak tetap perfect balance tree ya. Oke, ini geser. Jadi termnya itu root left yang X-nya ini, kemudian parent-nya nyambung ke atas, yang X-nya nyambung ke atas, kemudian root left-nya ini, kakinya yang Y ini nyambung ke yang B, terus kakinya X-nya ini nyambung ke Y. Jadi diputarnya akan seperti ini. Oke, nah nanti setelah ini kita lihat, kasih contohnya dulu bentar ya. Oh iya 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 iya. Oh, iya iya iya. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Ini S3 ya. Nah, ini root ya, saya pasangkan ini root. Ini tem. Aduh. Kalau
gambarnya ke sana ya. Nah, oke. Ini pertama term root.left. Dia tunjuk ke sini. Supaya apa? Supaya nggak hilang, Kak ya. Oke, setelah itu yang term.root dia nunjuk ke atas. Oke. Ya, berarti ini hilang. Tapi ini nggak hilang, kenapa? Karena ada yang nunjuk ya. Habis gitu, ini masih tunjuk root. Ini root.left ke sini. Yang ini term.right ke atas. Habis itu rootnya nunjuk ke sini. Ya, nah jadinya nanti kan seperti ini. Nah, jadinya akan seperti itu. Ya, jadi dia akan bergeser, memutar supaya apa? Supaya sekarang headnya jadi satu ini. Ya, ini jadinya ke sini. Nah, ya, jadi ini nanti termnya hilang, ini juga hilang. Jadi ini di sini. Oke. Sampai sini. Ada yang nanya? Oke. Saya lihat ininya. Satu lagi. Saya lihat kasih contohnya. Oke. Yang bawah ini ya. Nah, ini tree-nya udah seimbang. Oke. Di sini saya akan memasukkan 105 ya. Apa yang terjadi jika saya memasukkan 105? Dia pertama ke sini ya. Ini yang 0 itu ini ya selisih height-nya ya, balance vektornya. Kita lihat 95 itu kiri kanannya seimbang ya. Dia makanya ngasihnya 0. Terus 72 ini 0, kenapa? Karena selisih kiri kanannya ini dip-nya 2, ini depth-nya 2, 0. Oke. Yang 87 ini 1, kenapa? Karena yang kiri itu 1, tapi yang kanan kosong jadi 1. Kayak yang 110, 1 kenapa? Karena dia yang kiri itu panjangnya 2, bawahnya 2, tapi yang kiri 1, makanya 1. Yang 120, 0 ya, karena dia kiri kanannya 0. Yang 102 itu min 1, kenapa? Karena kirinya nggak ada, kanannya ada, makanya min 1. Ketika saya memasukkan 105, dia cek dulu 95. 105 itu lebih besar, lebih kecil? Lebih besar, maka dia akan ngecek ke 110. 110 lebih besar, lebih kecil? Lebih kecil. Dia akan pindah ke kiri. 102 lebih besar, lebih kecil? Lebih besar. Dia akan pindah ke kanan. Kanan kosong nggak? Enggak, makanya dia ke 108. Nah, ketika di 108 ini, dia ngecek, dia lebih besar, lebih kecil, lebih kecil. Lihat kirinya kosong nggak? Kosong, dia nambahin di situ. Nah, kita lihat di sini. Karena ada perubahan ini, karena ada penambahan di sisi sebelah kanan dari 102. Kita lihat dulu. Ini 105 itu 0 ya. Kita cek lagi atasnya, 108. 1 masih aman. Cek lagi ke 102, dia min 2. Kenapa? Karena yang kiri itu 0, yang kanan itu 2 panjangnya. Karena min 2, jadi dia harus melakukan yang namanya left rotation. Left rotationnya gimana? Tadi kita lihat 108 akan nyambung ke 110 ya.
Oke. Maaf, yang left-nya pindahkan gitu. Nah, yang kaki kiri, nah, ini right rotation ya. Nah, kalau panjang ini nih. Right rotation yang dia lebih panjang ini berarti nanti (102) right rotation. Jadi diputar yang 102 ini nanti dia akan jadi lift-nya. Kenapa? Karena kita lihat ketika diputar itu 108 sama 105, 102 itu yang tengah-tengah mana? Yang tengah-tengah adalah 105. Jadi ketika 110 diputar itu, maaf, 105 dulu kaki kanannya jadi 108, kaki kirinya jadi 102. Dan 110 menjadi 105 ya ketika diputar gitu. Pertamanya 108-nya di atas, tapi ketika 108 di atas itu dicek yang kanan itu lebih kecil, diputar lagi. Jadinya 105-nya di sebelah kanan. Di atasnya ya, karena ketika diputar gitu, sebentar. Jadi kan diputarnya right rotation ya. Right rotation gini. Kenapa? Karena -2 diputar right rotation yang 102. Putar right rotation to RL. Right left, maaf. Right left. Bentar. Right left. Right rotation, right left rotation. Oke. Di sini terjadinya right left rotation ya. Pertama dia muter right dulu. Ada yang kurang saya. Oke. Ini ada yang kelewatan saya. Sebentar. Oke, maaf nih yang ini jangan dulu ya. Yang ini, yang bawah ini itu buat menu yang di depan. Ini
tipe khusus dari tipe khusus dari yang namanya binary tree. Nanti binary tree itu ada modifikasinya. Ini gabungan dari ini salah satu dari contohnya itu. Oke, kita lupakan dulu yang bawah ini. Kita ambil dulu yang atas. Jadi di sini kita untuk binary search tree ada dua cara menyeimbangkan, left rotation dan right rotation. Di sini kita lihat yang ini saya penasaran. Ini dua. Oke, sebentar. Single right. Kalau kita putar, Oke, yang ini betul tadi ya. Ini saat di sini dia itu contohnya saya harusnya ke yang sesudahnya ya. Jadi nanti itu kita minggu depan itu akan ketambahan tiga lagi binary tree ya. Di sini ada 3 FVR, RedPay dan 2, 3, tree. Nah, yang barusan yang balancing itu saya contohnya di ini nih. Nah, contohnya itu di sini nih. Ternyata dia yang AVR, makanya saya lihat beda gitu ya. Oke. Jadi kalau khusus yang binary tree itu, binary search tree itu, ide awalnya itu, kalau dia melakukan left rotasi, dia yang node yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanannya itu menjadi nilai rootnya. Sedangkan kalau yang right rotasi, nilai yang X-nya ini akan menjadi root dari yang barunya. Sebentar. Ide dasarnya ini. Nanti setelah ada yang namanya right rotation sama left rotation, nanti ini akan berkembang ya. Berkembang sesuai dengan modifikasinya. Tapi sebagai dasarnya apa? Sebagai dasarnya itu kita harus tahu itu dulu apa yang namanya balance vector. Balance vector yang diperbolehkan untuk binary search tree adalah ini. 1, 0, atau min 1. Dan ketika nanti ada penambahan, maka tree-nya akan menjadi 2 atau min 2. Oke, kapan binary search tree ini bisa diaplikasikan? Jika seperti ini ya. Jika saya lihat bedanya apa ya? Nah, ini kapan balance search tree ini bisa digunakan pakai cara langsung? Kalau tree-nya sederhana kayak begini, ya. Dia merupakan
garis lurus begini. Contohnya kayak begini nih. Nanti saya lihatkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau masih tipenya perubahannya lurus, kayak begini, atau kayak begini itu bisa langsung pakai tadi yang left rotation itu, diputar gitu. Oke, coba lihat saya putar. Ini langsung putar ke bawah. Set. Ya, jadi untuk yang tipenya lurus begini. Tapi kalau tipenya zigzag begini, kayak yang tadi kita lakuin, yang tadi kayak kita coba ini di sini di bawah sini, itu masuknya ke yang AVL ya. Jadi ini lupakan dulu yang bawah ini ya. Oke. Jadi yang pertama syarat utamanya itu kita tahu ada yang namanya balance factor. Balance factor itu selisih antara dip kiri sama dip kanan. Nilainya kalau nggak 1, 0, min 1. Oke. Kapan itu akan berubah selisihnya ketika ditambahkan? Nah, ketika ditambahkan harus dihitung lagi selisih ulang tiap node-nya ya. Jadi selisih ulang tiap node-nya. Dan ketika ada perbedaan, maka yang di otak-atik adalah node yang selisih faktornya itu bukan melebihi dari ambang batas yang tadi. Ya. Nah, ini cara perubahannya gimana? Tergantung nanti ketemu tipe dari binary tree-nya. Ini binary tree biasanya disebutnya ada AVL, binary tree yang kita kembangkan ini. Tapi ada special case kalau tipenya begini hanya bisa dilakukan dengan penyelesaian menggunakan AVL yang akan diterangkan insya Allah minggu depan ya. Jadi karena ini pembahasannya untuk contoh minggu depan, maka latihannya tidak perlu dilakukan dulu yang sekarang. Oke, jadi ini silakan dibaca lagi. Nanti kalau ada yang bingung, silakan tanya ke saya ya. Dan cara membaca ininya, pengunjungannya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau belum ada, sebelum pulang kameranya nyalain dulu ya. Yuk, kameranya tolong nyalakan dulu sebentar. Kita lebaran dulu ya. Yang lainnya mana ya? Bentar, Pak. Oke. Buat Febrian udah di kos toh? Masih di rumah, Pak. Oh, di rumah. Oh, jemurannya di dalam rumah ya? Itu ini, Pak, jahitan, Pak. Oh, jahitan. Oh, tak kira jemuran. Ya. Oke. Wah, pada potong rambut semua ya, nggak ada yang gondrong ya. Coba. Sempat potong rambut ya. Kalau semester depan misalnya masuk tapi ada protokol kesehatan, ada keberatan nggak sih? Enggak, Pak. Nggak ya? Sama sekali tidak, Pak. Oh nggak ya? Oke, soalnya kan kita rencananya itu mau apa? Mau ada ya praktikum ya, minimal praktikumnya itu di komputer karena kita tahu ada yang tidak punya komputer gitu loh. Dan nanti labnya juga kalau bisa sih dibukanya 24 jam. Ya bisa diakses oleh kapan aja gitu supaya mahasiswa yang tidak ada komputer bisa nyoba, inginnya itu. Ya, nanti kan kasihan juga yang angkatan 2020 ini belum pernah ketemu ya, tahu-tahu nanti kalau nggak pernah ada offline, tahu udah lulus nggak tahu temannya siapa gitu, nggak lucu. Oke, gitu aja ya. Yang lain kayaknya mungkin ada masalah dengan kendala. Mohon maaf kalau salah ya.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan bacaan doa dan doa sudah belajar bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arina haqqa wa warzuqna tibaa wa arina batila batila wa warzuqna tinaba. Mohon maaf kalau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Makasih, Pak. itu bentar. Ini kalau praktikum diubah jam 8 hari Kamis bisa nggak? Atau hari Selasa jam 10 gitu? Tolong ya, tolong dicek buat praktikum atau kayak insya Allah hari Jumat, Kamis, Selasa bisa lah jam 8 sama jam 10 bisa ya. Tolong dicari waktunya ya, supaya tidak siang-siang. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.